Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah kami yang berjudul Kalimat. Sebelum kami memaparkan makalah kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofia Busri, NPM 2025 06014. Perkenalkan, nama saya Rizaldi dengan NPM 2025 06007. Perkenalkan, nama saya Kirana Dewi dengan NPM 2025 06009. Perkenalkan, nama saya Irsan, NPM 2025 06002. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan makalah kami, yaitu materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Rizaldi. Kan saya ketiga. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri atas sekumpulan kata yang tersusun menurut kaidah tata bahasa dan mengandung pikiran atau makna yang lengkap. Dengan kata lain, kalimat adalah ungkapan pikiran atau perasaan yang disampaikan melalui kata-kata sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Adapun ciri-ciri kalimat, yang pertama memiliki subjek dan predikat dan kadang dilengkapi objek atau keterangan. Contohnya, ibu memasak nasi di dapur. Subjeknya itu ibu, predikatnya itu memasak, objeknya itu nasi, dan keterangannya itu di dapur. Yang kedua, menyampaikan makna yang lengkap. Jika tidak lengkap, itu disebut frasa atau klausa, bukan kalimat. Contohnya, pergi ke pasar, belum lengkap, bukan kalimat. Ayah pergi ke pasar, lengkap, itu kalimat. Dan yang ketiga, diakhiri tanda baca tertentu seperti titik, kalimat berita, tanda tanya, kalimat tanya, tanda seru, kalimat perintah atau seruan. Jenis kalimat secara umum, kalimat berita, deklaratif, menyampaikan informasi. Contohnya, hari ini cuaca cerah. Kalimat tanya, interrogatif, menanyakan sesuatu. Contohnya, siapa nama kamu? Kalimat perintah, imperatif, memberi perintah atau ajakan. Contohnya, tolong tutup pintunya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan pada teman kelompok saya, yaitu jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu berdasarkan fungsi atau tujuannya. Jenis kalimat pengertian, ciri-ciri contoh. A. Kalimat berita, deklaratif. Kalimat yang berfungsi memberikan informasi atau keterangan di akhir pada titik. B. Kalimat tanya, interrogatif. Kalimat yang menanyakan sesuatu di akhir tanda tanya. C. Kalimat perintah, imperatif. Kalimat yang memberi perintah, larangan atau ajakan. D. Kalimat seru, ekslamatif. Kalimat yang menyatakan perasaan kagum, heran, marah, atau senang. Yang kedua itu berdasarkan susunan unsurnya. Jenis kalimat pengertian contoh. A. Kalimat lengkap, kalimat yang memiliki unsur minimal subjek. B. Kalimat tidak lengkap, eliptis, kalimat yang tidak memiliki unsur lengkap tetapi tetap bisa dipahami konteks teks. Yang ketiga itu berdasarkan jumlah keluasa. Jenis kalimat pengertian contoh. A. Kalimat tunggal, hanya memiliki satu keluasa. B. Kalimat menjemuk, memiliki dua keluasa atau lebih, digabung dengan kata penghubung. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat
adalah bagian-bagian penyusun kalimat yang berperan membentuk makna yang lengkap dan sesuai dengan kaidah bahasa. Unsur utama kalimat terdiri atas subjek, predikat, dan dapat dilengkapi oleh objek, pelengkap, serta keterangan. 1. Subjek. Subjek adalah pelaku, tokoh, benda, atau hal yang dibicarakan dalam kalimat. Biasanya berupa kata benda atau frasa nominal. Contoh, ayah membaca koran. Objek. Objek adalah unsur yang melengkapi predikat sejenis verba transitif atau kata kerja yang membutuhkan pelengkap. Biasanya berupa kata benda dan terletak setelah predikat. Contoh, ayah membaca koran, objek koran. Pelengkap. Pelengkap mirip dengan objek tetapi tidak dapat menjadi subjek bila kalimat diubah ke bentuk pasif. Biasanya digunakan untuk melengkapi makna predikat yang tidak membutuhkan objek. Contoh, ibu merasa bahagia. Pelengkap bahagia. Mereka menjadi guru. Pelengkap guru. Bahagia dan guru tidak bisa menjadi subjek jika kalimat dipasifkan. Keterangan. Bagian kalimat yang memberi keterangan tambahan tentang tempat, waktu, cara, tujuan, sebab, atau alat. Ciri-cirinya menjawab pertanyaan seperti di mana, kapan, bagaimana, untuk apa, dan mengapa. Bisa diletakkan di awal, tengah, atau akhir kalimat. Contohnya, ayah bekerja di kantor. Keterangan tempat. Kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara jelas, logis, dan mudah dipahami sesuai kaidah bahasa Indonesia. Artinya kalimat itu tepat susunan katanya, tidak bertele-tele, mengandung gagasan yang jelas dan lengkap, menggunakan ejaan serta struktur yang benar. Ciri-ciri kalimat efektif memiliki unsur lengkap, logis, dan masuk akal, menggunakan kata yang tepat dan hemat, tidak ambigu, menggunakan ejaan dan struktur yang benar. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Anak-anak siswa sedang belajar di kelas. Para siswa sedang belajar di kelas. Kalimat efektif singkat saja, logis, dan tidak menimbulkan makna ganda. Kalimat tidak efektif biasanya bertele-tele, berulang, atau tidak sesuai struktur. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Kirana Dewi, yaitu kalimat tidak efektif. Pengertian kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak dapat menyampaikan pesan dengan jelas, logis, atau tepat karena susunannya salah, berlebihan, atau tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kalimat itu sulit dipahami, tidak hemat kata, atau tidak memiliki struktur yang lengkap. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. Yang pertama, terdapat kata yang berlebihan atau berulang. 2. Susunan kata tidak sesuai kaidah. 3. Makna kalimat ambigu.
atau ganda. 4 kali tidak memiliki unsur lengkap. Yang kelima, tidak logis atau tidak seimbang antara subjek dan predikat. Contoh-contoh tidak efektif dan alasannya. Yang pertama, para tamu-tamu sudah datang. Kata para dan tamu-tamu sama-sama menunjukkan jamak atau berlebihan. Yang kedua, mahasiswa itu dia sangat rajin. Subjek kata mahasiswa itu dan dia. Yang ketiga, karena hujan turun maka kami tidak jadi pergi. Kata karena dan maka tidak boleh digunakan bersamaan. Yang keempat, saya telah membaca buku itu kemarin. Kata telah dan kemarin sama-sama menunjukkan waktu lampau. Yang kelima, di dalam ruangan ini terdapat banyak sekali buku-buku. Kata di dalam dan buku-buku itu berlebihan. Yang keenam, ibu sedang memasak nasi goreng di dapur rumahnya sendiri. Kata di dapur rumahnya sendiri kurang hemat, cukup di dapurnya. Yang ketujuh, untuk bisa berhasil maka kita harus rajin belajar. Penggunaan kata untuk dan maka bersamaan tidak tepat. Yang kedelapan, anak-anak siswa SD itu sedang bermain bola. Kata anak-anak dan siswa SD sama-sama bermakna anak usia sekolah. Yang kesembilan, dia pergi ke pasar membeli sayur. Tidak ada konjungsi atau pemisah antar klausa. Sebaiknya dia pergi ke pasar untuk membeli sayur. Yang ke-10, pada saat waktu pagi hari saya berolahraga. Kata saat dan waktu dan hari berlebihan, cukup pagi hari saya berolahraga. Yang permasalahan yang keenam dari 2, kesalahan umum dalam kalimat bahasa Indonesia. Walaupun sederhana, banyak penutur bahasa Indonesia membuat kesalahan dalam menyusun kalimat. Kesalahan ini dapat menyebabkan makna tidak jelas dan rancu. Berikut beberapa jenis kesalahan umum. Yang pertama, kalimat tanpa predikat. Kalimat tanpa predikat tidak memiliki unsur yang menjelaskan tindakan atau keadaan sehingga maknanya tidak utuh. Contoh, anak yang rajin dan pintar. Itu contoh yang salah. Contoh yang benar, anak itu rajin dan pintar. Yang kedua, kalimat tanpa subjek. Kalimat ini hanya berisi predikat tanpa pelaku atau pokok pembicaraan. Contoh, sedang belajar di kelas. Kata yang benar, mereka sedang belajar di kelas. Yang ketiga, subjek ganda. Kesalahan ini terjadi jika terdapat 2 subjek dalam satu kalimat tanpa alasan gramatikal. Contoh, adik saya dia menangis. Yang benar, adik saya menangis. Yang keempat, predikat ganda. 2 predikat digunakan tanpa penanda hubungan logis. Contoh, dia pergi pulang ke rumah. Yang benar adalah dia pulang ke rumah atau dia pergi ke rumah. Yang kelima, penggunaan kata yang berlebihan atau pleonasme. Kata yang sama maknanya digunakan bersamaan menyebabkan kalimat tidak efektif. Contoh, naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan. Yang keenam, urutan unsur tidak logis. Susunan unsur kalimat tidak sesuai urutan yang wajar. Contoh, ke pasar ibu membeli sayur. Yang ketujuh, ketidaksesuaian subjek dan predikat. Subjek dan predikat tidak sepadan secara gramatikal. Misalnya, kata kerja pasif digunakan untuk subjek aktif. Contoh, mereka disuruh guru belajar dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan kata yang benar adalah mereka disuruh oleh guru untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan, kalimat tidak efektif karena terlalu panjang. Kalimat yang terlalu panjang dan bertele-tele membuat makna sulit dipahami. Contoh, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya pada dasarnya kegiatan tersebut mungkin bisa dilakukan jika kita semua mau melakukannya dengan baik dan benar. Seharusnya kegiatan itu dapat dilakukan jika kita bersungguh-sungguh. Yang kesembilan, ketidaktepatan diksi atau pilihan kata. Pemilihan kata yang tidak tepat dapat menimbulkan makna ganda. Contoh, dia meminjamkan buku kepada saya, padahal maksudnya saya meminjam buku darinya. Yang ke-10, kalimat tidak efektif karena tanda baca salah. Contoh, mari makan ayah. Sedangkan yang benar, mari makan ayah, ada tanda koma.